Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya kita semua ada dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan saja. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu di hari ini, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan yang sungguh berharga di mata Tuhan, untuk kami kembali akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang adalah makanan rohani bagi rohani kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapi dan berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama hari ini saya ambil dari Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Demikian firman-Nya, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang mengajar kita, menasihati kita, peliharalah kasih persaudaraan. Itulah inti firman Allah di hari ini. Tuhan menginginkan kita sebagai umat-Nya, sebagai orang yang percaya kepadanya, supaya kita memelihara kasih persaudaraan. Sebagai umat yang sudah Dia tebus dengan darah yang mahal, saudara dan saya ada dalam satu keluarga ilahi. Saudara dan saya ada pada satu warga kerajaan Allah. Karena itu kita perlu membangun dan memelihara yang namanya kasih persaudaraan. Jelas sekali dalam ayatnya yang pertama, peliharalah kasih persaudaraan. Kata peliharalah itu suatu bentuk perintah. Artinya bahwa tidak bisa tidak sebagai umat, sebagai orang percaya, kita diperintahkan Tuhan untuk memelihara kasih persaudaraan. Modus imperatif dalam kala present aktif dalam gramatika Yunani memberi suatu tekanan kepada suatu perintah yang harus terus-menerus. Dengan kata lain, peliharalah kasih persaudaraan itu bukan sesuatu yang sifatnya musiman, tetapi itu harus secara terus-menerus, harus secara kontinu untuk saudara dan saya lakukan sebagai umat, sebagai orang percaya. Dan saya percaya ketika kita memelihara kasih persaudaraan, maka di situ akan tercipta, terbangun suatu kehidupan yang rukun dan damai antara satu dengan yang lain. Dan atmosfer seperti ini yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan tercipta dan terbangun dalam persekutuan kita bersama sebagai umat, sebagai orang percaya. Lalu pertanyaannya adalah, gimana caranya kita membangun kasih persaudaraan itu? Apa yang dituntut dari saudara dan saya? Apa yang harus saudara dan saya lakukan dalam memelihara kasih persaudaraan itu? Setidaknya ada dua yang dituntut dari kita. Ayat 2, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Wujud konkret dari kita memelihara kasih persaudaraan adalah yang pertama, jangan kamu lupa memberi tumpangan. Artinya bahwa kondisi umat pada waktu itu memang membutuhkan yang namanya tumpangan. Karena ketika mereka ada dalam suatu penganiayaan oleh karena iman, sehingga mereka bisa lari ke tempat yang lain, mereka jadi jemaat yang diaspora, maka di situ dibutuhkan, menjadi kebutuhan umat pada waktu itu untuk kita memberikan tumpangan. Nah, karena itu sebagai umat, sebagai orang percaya dalam konteks kekinian pun, hal ini pun masih relevan dan berlaku dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, bahwa dalam wujud kita memelihara kasih persaudaraan, yang pertama jangan lupa memberikan tumpangan. Kita ada pada saat-saat tertentu di mana ada orang yang membutuhkan tumpangan dari kita. Ada kondisi-kondisi tertentu dalam hidup kita yang kita dapati, yang kita jumpai.
dalam perjalanan kehidupan kita di mana ada orang-orang yang membutuhkan tumpangan. Karena itu sebagai umat, sebagai orang percaya, kita jangan lupa memberikan tumpangan. Dengan memberikan tumpangan, sesungguhnya kita sedang melakukan apa yang namanya memelihara kasih persaudaraan. Yang kedua, wujud nyata dari memelihara kasih persaudaraan, apa yang harus kita buat? Ayatnya yang ketiga, ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Ingatlah, 2 kali diulang. Siapa yang harus kita ingat? Orang-orang hukuman. Yang kedua, orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang. Ayat ini menunjukkan bahwa hal yang kedua dalam memelihara kasih persaudaraan, kita harus peduli kepada sesama kita. Kita harus peduli terhadap orang-orang lain, secara khusus orang-orang hukuman. Dan juga orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang. Kita harus peduli dengan mereka, kita harus mengingat mereka, dan kita harus care kepada mereka. Karena ketika kita mengingat mereka dan kita peduli kepada mereka, dan wujud kepedulian kita, mungkin kita mengunjungi orang-orang yang sedang ada dalam hukuman di penjara. Mungkin juga kita berbuat sesuatu kepada orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang. Kita care dengan mereka, kita peduli dengan mereka. Mungkin kita bisa mendoakan mereka, mungkin bisa hadir dalam situasi dan kondisi yang mereka sedang alami. Kita memberikan kekuatan, kita memberikan penghiburan. Itu bagian dari rasa kepedulian kita kepada sesama. Dan ini yang sangat penting dalam hidup kita dalam memelihara kasih persaudaraan. Karena kepedulian kita kepada sesama itu wujud solidaritas kita kepada sesama. Dan ketika kita selalu solidar dengan sesama, kita peduli dengan sesama, maka disitulah kita memelihara kasih persaudaraan. Disitulah akan tercipta dan terbangun suatu kehidupan yang rukun dan damai. Dan itu Tuhan senang kalau umatnya hidup rukun dan damai. Karena itu mari kita membangun, menumbuh kembangkan rasa peduli kita kepada sesama dalam bentuk apapun, dalam sekecil apapun. Kita harus selalu belajar untuk care, untuk kita selalu peduli kepada orang yang susah, orang yang menderita, orang yang ada dalam kekurangan, orang yang ada dalam keadaan sakit, orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, orang-orang yang diperlakukan tidak adil, tidak manusiawi. Kita harus belajar care dan peduli kepada mereka, karena dengan kepedulian kita terhadap sesama, maka kita akan melaksanakan apa yang namanya memelihara kasih persaudaraan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang mengajar kami untuk peliharalah kasih persaudaraan, supaya kami bisa hidup rukun dan damai antara satu dengan yang lain. Wujud nyata kami memelihara kasih persaudaraan. Tolonglah kami supaya kami jangan lupa memberikan tumpangan kepada orang yang membutuhkannya. Tolonglah kami supaya kami peduli terhadap sesama kami yang sedang dalam keadaan menderita, yang sedang diperlakukan sewenang-wenang, yang sedang dalam keadaan kesulitan, yang sedang menghadapi bencana. Biarlah kami mau peduli dengan mereka. Roh-Mu yang kudus menanamkan firman ini dalam hati dan pikiran kami, serta menyanggupkan kami untuk kami bisa memperlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Umat-Mu yang dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.